Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Manggala Putra dari Program Studi Ilmu Kelautan, Angkatan 2017, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana membuat peta kerentanan bencana tsunami di wilayah Kota Bandar Lampung. Sebelumnya, saya membuat peta ini berdasarkan sebuah literatur ya. Ini dia literatur yang saya gunakan. Oh, ternyata udah dibuka ya. Nah, ini dia. Bisa dilihat di sini. Nanti bisa teman-teman cari juga di Google. Untuk membuat sebuah peta kerentanan bencana tsunami, data yang dibutuhkan yaitu ada data SHP, wilayah yang ingin kita buat, peta kerentanan bencananya. Kemudian ada Indonesia SHP, ini SHP seluruh Indonesia. Kemudian ada SRTM, nah ini dia. SRTM bisa didapat dari SRTM download, kalau tidak salah ya. Klik aja di Google SRTM, nanti muncul di situ. Pilih lokasi yang diinginkan, kemudian ada sungai. Nah, ada sungai. Di sini saya menggunakan 4 parameter ya berdasarkan jurnal yang saya pilih. Yang pertama ada jarak dari garis pantai, terus ketinggian, wilayah lereng, dan jarak dari sungai ya. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita add data, kita tambahkan data Bandar Lampung dan SRTM. Mana yang belum muncul? Oh, sudah muncul ya. Oh. Sebentar. Tadi saya melihat sesuatu kejanggalan ya. Wow, ini ada peta apa ini? Ternyata ketika saya memotong SHP Bandar Lampung, ini ada beberapa wilayah yang tidak terpotong, teman-teman. Jadi kita potong saja, ini kita hapus saja. Hapus, nah pergi kau. Mengganggu saja. Oke, stop editing. Oke. Sekarang kita mulai. Oh, agak macet ternyata. Ya, ini dia. Setelah kita add data, kemudian kita klik. Kita potong peta SRTM sesuai dengan peta Bandar Lampung yang kita punya. Wow, not responding, pemirsa. Apa yang sedang terjadi di sana? Waduh, lama sekali. Sudah jam berapa ini? Oke. Kemudian kita pilih data management tools. Lalu pilih raster processing dan pilih clip. Pada input raster kita masukkan data SRTM-nya. Wow, lama sekali. Mungkin isinya ngantuk ya pemirsa ya. Laptopnya ngantuk, ini udah jam 2. Di output kita masukkan Bandar Lampung. Oke, perhatikan di sini ada output raster dataset. Di sini kita pilih tempat penyimpanannya. Oke, kita pilih di sini. Kita copy, kemudian kita tempel di sini. Oke. Klik. Jangan lupa di checklist. Karena saya mau mengklik, memotong, jadi saya namakan dengan klik agar mudah saja. Oke. Tunggu sejenak. Kok lama ya?
Lama. Oke, berhasil. Mantap. Setelah itu kita membuat project raster. Ini tujuannya untuk memproyeksikan peta SRTM ini sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Ini kita lihat, ini yang sudah diklip ya. Jadi sama, sesuai dengan peta Bandar Lampung. Oke, sekarang kita buat proyeksi dengan menggunakan fitur project raster. Oke, input raster. Kita input yang klip tadi. Kemudian di output raster dataset ini kita isi tempat penyimpanan. Namakan saja project raster agar mudah. Di sini kita pilih koordinat. Karena wilayah Bandar Lampung berada di UTM Zone 48S, jadi kita masukkan UTM Zone 48S. Ini berbeda-beda ya teman-teman ya, sesuai dengan wilayahnya. Oke. Setelah itu kita membuat slope 3D analysis. Nah, ini dia slope. Slope ini kemiringan lereng. Jadi kita ingin mengetahui kemiringan lereng yang ada di Bandar Lampung. Kita namakan saja slope. Oh ya, jangan lupa ini kita ganti jadi percent rise. Oke, ini sudah berhasil ya. Kemudian kita reclassify, kita klasifikasikan ulang kembali. Karena ini terlalu banyak ya. Jadi kita klasifikasi menjadi 5 saja untuk pembobotan. Masukkan slope, classify, pilih 5. Berdasarkan literatur yang saya punya di sini, mana lereng? Nah, ini dia. Ini mulai dari 0 dan sampai dengan 40% ya. Jadi kita masukkan sesuai yang ada di literatur. Ini 2, ini 5, ini 15, ini 40. Ini tidak kita ubah, kenapa? Karena di sini maksimum 134 ya, 134%. Kenapa ini bisa diisi 2? Karena di sini minimumnya 0. Biasanya ada juga yang minimum ini angka berapa, jadi ini nggak ikut terklasifikasikan. Oke. Ini kita reverse new value. Nah, ini dia masalah pembobotan. Jadi untuk kemiringan lereng 0 sampai 2% ini bobotnya 5. Kenapa? Karena ini tidak terlalu miring lahannya ya. Jadi lebih berisiko. Kira-kira begitulah rekan-rekan semua. Oke, tempat penyimpanan. Oke. Mantap, bisa. Ini slope kita letakkan di bawah saja. Setelah itu kita membuat hill sheet teman-teman, ketinggian. Jadi dari peta SRTM tadi bisa kita proyeksikan menjadi beberapa parameter ya, beberapa ya parameter, kira-kira begitulah. Ini kita bisa dapat kemiringan lereng tadi. Sekarang kita mau ambil ketinggian, data ketinggian dari data SRTM.
Tentu saja melalui proses proyeksi. Ini kita namakan Hillsheet. Oke. Nah, ini sudah. Tidak lupa untuk reclassify. Spatial analysis tool, reclassify. Ini kita input Hillsheet. Oke, klasifikasinya kita ubah jadi 5, teman-teman. Baik, kita lihat di literatur. Ketinggian kurang dari 10. Oke, 25, 50, 100. Di sini minimumnya 36. Jadi kita isi 36 ya. Oke, tidak lupa kelasnya diturunkan lagi. Jadi 4. Kenapa? Karena di literatur itu minimumnya di bawah 10. Karena di sini minimumnya 36. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi kita input saja. Mana tadi ya? Ini dia. Dua 25, 50. Oh. Di sini 50. Di sini 100. Oke. Reverse new value. Ini untuk pembobotan. Ya, seharusnya ada angka 5 di sana, tetapi karena minimumnya itu 36, jadi untuk wilayah yang memiliki ketinggian di bawah 10, tentu saja bobotnya 5, itu tidak masuk ke dalam sini. Karena memang di Bandar Lampung, itu ketinggian minimalnya 36. Begitu kira-kira teman-teman. Baik, tidak lupa untuk mengubah tempat penyimpanannya agar mudah ditemukan ya. Replace Hill. Oke. Reclassify. Oke. Selanjutnya kita akan membuat jarak garis pantai. Di sini kita butuh Indonesia Kabupaten untuk melihat kira-kira pantainya yang mana saja. Garis pantainya sampai di mana? Indonesia Kabupaten. Oke. Oh, ini pantainya mulai dari sini nih. Caranya kita buat ulang ya. Katalog. Kita buat SHP ulang. Di yang ini new save file, feature tipnya kita ubah ke polyline. Ini kita ubah saja garis pantai, polyline saja lah. Oke. Koordinat sistemnya pilih lokasi tadi UTM Regis 84 Southern. Oke. Ya, ini sudah jadi teman-teman. Kita hapus saja. Agar jelas kita ubah warnanya ya. Oh, saya lebih suka menggunakan yang ini. Nah, kayak ular nih ya. Lebih jelas tentunya. Oke, sekarang kita buat polyline-nya. Start editing, klik polyline, klik feature, polyline, klik ini teman-teman, trace, agar mudah untuk membuat polyline. Ini akan menyesuaikan langsung dengan poligon yang udah ada. Ini sangat mudah sekali. Nah, selesai.
kemudian stop editing. Terus, di sini kita punya garis pantai. Langkah selanjutnya ialah buffering. Buffering ada di analysis tool, proximity, multiple. Di sini kita menggunakan 5 kelas ya berdasarkan literatur. Ya, kita bisa lihat di sini mana jarak dari garis pantai. Nah, ini dia. Bisa dilihat sini ya. Ini kita input polyline. Lokasi penyimpanan diubah. Jadi kita namakan buffer saja ya. Karena ini buffering ya. Tadi yang pertama 500. Kemudian 1000. 1500. 3000. Ini di atas 3000. Jadi kita isi berapapun. Asalkan semua wilayah administrasi di daerah yang kita pilih itu tertutupi ya teman-teman semua. Ini kita pilih meter. Kemudian oke. Cukup lama. Aduh, masalah manang hurang pambahin aki. Saya anju maaf. Wah, lama sekali nih. Itu na lagu. Nah, sudah selesai. Bisa dilihat sini ya. Seluruh wilayah administrasi Bandar Lampung tertutupi dengan buffer. Ini. Oke. Setelah itu kita klik buffer. Acuannya adalah peta kita Bandar Lampung. Buffer klik decimal decrease, kita ubah menjadi meter, lalu klik OK. Oke, berhasil. Setelah itu buffer ini kita letakkan di bawah saja. Ini Indonesia Kabupaten, kita sudah tidak butuh, letakkan di bawah saja. Yang tidak diperlukan buang-buang saja ya. Oke, ini buffer. Nah, ini mengganggu pandangan saya. Oke, di sini kita punya buffer dari garis pantai. Sekarang kita buat kategorinya. Oke, distance sudah. Add all value. Oke, muncul di sini. Rentang 500 sampai dengan 30.000 ya. Oke. Sekarang kita ubah data SHP yang kita punya, buffer clip, menjadi raster karena kita akan melakukan kalkulasi dengan menggunakan pembobotan nilai. Buffer clip. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Apa yang salah ya? Reclassify.
Apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Apa yang salah ya? Coba kita cari tahu apa yang salah kira-kira. Oh, kan kita ingin mengkonversi. Maklum teman-teman, udah malam. Udah pagi nih. Nah, kita jadi di stage lokasi penyimpanan. Oke. Polygon to restore. Kita hapus saja, overclick. Oke. Ini sudah muncul buffer dari garis pantai. Ini kita hilangkan saja. Oke, ini Bandar Lampung sudah kita buang saja. Kita sudah punya 3 parameter. Satu lagi sungai, jarak sungai. Kita masukkan data sungai seluruh Lampung. Mana sungai? Kok hilang? Oh, ini dia. Nah, ini dia. Ternyata di Bandar Lampung hanya ada 2 sungai yang bermuara di laut ya. Ini nggak tahu namanya sungai apa. Nah, sekarang kita buat sungai. Kita buat SHP baru, katalog. Yang ini nih ya, yang ini. Sungai. Polyline. Salah. GS48. Nah, sungai kita ubah jadi warna biru saja ya. Oh, agak gedein sedikit. Mantap. Oke. Oh, kalau acuannya raster kok begini ya? Kita sepertinya butuh Bandar Lampung, masih butuh Bandar Lampung. Jangan ditiru ya teman-teman. Habis manis apa dibuang, giliran butuh diambil lagi. Jangan ditiru. Sungai. Sekarang start editing. Mana sungai? Oke. Create feature. Sungai. Yang ini ya. Kita menggunakan trace ya, agar lebih mudah saja. Nah, oh, perlu digeser. Oke, terus ini lagi sini saja, karena jarak yang paling bahaya tadi ya itu 500 dari bibir pantai, kira-kira di sinilah 500 meter. Sekarang kita stop editing. Langkah selanjutnya adalah buffering. Lagi-lagi kita butuh multiple buffering.
Di mana multiple buffering? Ada di sini nih. Analisis tools, multiple buffer. Kita masukkan sungai. Oke. Mantap. Ini kita namakan saja sungai buff. Ya suka-suka saya lah, saya yang namain. Kita lihat literaturnya. 500, oh ini dia, 100, 200, 300, 500, lebih dari 500. 100, 200, 300, 500, lebih dari 500-nya kita gunakan saja 50.000. Oke. Kenapa saya gunakan angka 50.000? Karena harapan saya dengan angka ini semua wilayah Bandar Lampung bisa tercover. Karena kalau misalnya tidak tercover, pembobotannya menjadi tidak menyeluruh. Maka wilayah yang tidak terbuffer ini itu tidak terdapat pembobotan di sana. Oke. Kita tunggu. Prosesnya agak lama karena 50.000 meter ya. Udah matang Mac nasinya, Mac? Udah, oke. Ini ada teman saya namanya Mike lagi masak nasi deh buat sahur. Agak lama ya. Sebenarnya teman-teman, selain dari 4 parameter yang telah saya sebutkan tadi, yang saya pakai sekarang, itu ada beberapa parameter lagi yang bisa digunakan untuk menentukan peta kerentanan bencana tsunami seperti tutupan lahan, terus juga kepadatan penduduk, itu juga dibutuhkan. Tetapi karena saya hanya memiliki 4 data parameter, maka saya memaksimalkan data yang ada. Jadi 4-4-nya saya gunakan. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita klik lagi ya. Oke, wilayah Bandar Lampung tercover semua. Sekarang kita klik. Mana klik? Nah, ini dia. Klik sungai buffer dengan Bandar Lampung. Sungai klik decimal degree-nya berapa kilometer sekarang. Oke. Nah, terpotong dia. Sungai ini, sungai buff yang tadi sudah di buffer, ini letakkan di bawah saja, sudah nggak dipakai ini. Oke, ini dia. Sekarang kita kategoris. Oke, muncul semua di sini kategorinya. Setelah itu kita ubah ke raster karena kita akan menghitung dengan raster kalkulator. Ada di toolbox ARC spatial analysis. Oh, conversion polygon raster. Ini kita masuk ke sungai klik. Oke, FID-nya di stage. Ada yang ikut. Kita namakan sungai raster saja. Oh ya, untuk penamaan file ini tidak bisa lebih dari 13, maksimum 13. Apabila lebih, maka gagal sudah. Tidak akan berhasil.
Oke, sudah dalam bentuk raster. Ini kita taruh di atas. Sekarang yang lain-lainnya kita taruh di bawah. Ini sungai taruh di bawah aja. Sungai RST ini taruh di bawah aja. Yang kita butuhkan adalah nilai yang sudah kita reclass, sudah kita klasifikasi ulang menjadi 5 tadi ya. Reclass hill, reclass slope. Di mana reclass slope? Reclass slope, ini dia kita butuh ini. Reclass hill, slope, ini sungai taruh bawah saja. Bandar Lampung letakkan di bawah. Reclass slope di mana sih? Kok hilang-hilangan? Ini buffer clip taruh di bawah aja. Oh, buffer clip ini pantai ya, garis pantai. Sungai Island taruh bawah saja. Sungai Creek kenapa masih di sini ya? Oke. Sekarang kita punya 4 parameter yang sudah kita buat. Oh iya, lupa, ini belum kita reclassify. Kita klasifikasi ulang dulu untuk pembobotan. Masuk di sini. Nah, ini dia. Untuk jarak wilayah kurang dari 100 sampai dengan 100 itu pembobotannya adalah 5. Jadi kita reverse new value. Oke, ini bisa dilihat ya. Reclassum. Apa reclassum? Suka-suka saya namain. Oke. Sudah semua. Sekarang tinggal kita kalkulasi teman-teman ya. Ini sungai raster, taruh di bawah. Polyline taruh di bawah ya. Oke. Kita punya 4 di sini. Ada reclass slope, kemiringan lahan, ketinggian, jarak garis pantai, coastal proximity, dan juga ada jarak dari sungai. Sekarang kita hitung pembobotan tadi ya, yang sudah kita oh, ternyata ini belum kita reclassify. Ada yang lupa. Reclassify, buffer clip. Oke. Ini belum kita reclassify ternyata teman-teman. Atau sudah? Oh, belum. Oke. Output rasternya. Reclass 1 saja. Oke. Ya, berhasil dia. Buffer clip ini kita taruh di bawah saja. Oke, sekarang kita lakukan kalkulasi atau penghitungan dari pembobotan yang sudah kita lakukan. Mana? Kita membutuhkan raster kalkulator. Untuk menghitung jumlah skor ya, ini kita gunakan untuk menghitung jumlah skor. Untuk mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang termasuk wilayah yang rentan terhadap tsunami. Reclass buffer ya. Reclass buffer ini adalah jarak dari garis pantai. Berdasarkan literatur, jarak dari garis pantai ini bobotnya adalah 30. Oke, kita ikutin sajalah 30. Jangan macam-macam lah ya, kita ikutin aja. Kemudian ada reclass sungai. Ini bobotnya berapa lagi? Mana sih? 15 ya. Bobotnya 15. Kemudian reclass hill atau ketinggian. Ini bobotnya berarti berapa?
30. Sepertinya 30. Reckless load ini berarti 25. Nah, seperti ini. Oke. Setelah kita ubah namanya jadi kalkulasi atau perhitungannya. Oke. Selesai dia. Sekarang kita lakukan reclassify lagi untuk kalkulasi agar kita mengetahui skornya. Intek kita ubah jadi 5 berdasarkan literatur. Nah, ini dia. Skor tertinggi di angka 2525. Paling rendah 505 ya. Oke, ini kita namakan saja peta karena sudah jadi ya. Udah, gini doang. Gini, coba gini ternyata. Udah, coba gini. Oke, berhasil. Sekarang kita ubah warnanya. Skor 5 ini sangat bahaya. Kita ubah jadi warna merah ya. Kemudian ini kita ubah jadi elektron gold. Ini solar 2. Kita ubah jadi ini biar nah teman-teman, kita bisa lihat wilayah mana yang paling rentan ya dengan skor tertinggi. Ini ternyata ada di daerah sini. Kenapa? Karena di sini ada sungai. Maka daerah di sekitar sungai mendapatkan poin tambahan ya, agar dapat digolongkan sebagai wilayah dengan kategori sangat berbahaya. Sisanya ada di angka 4 di sini. Ini bahaya. Angka 4. Baik, cukup sekian teman-teman semua tutorial yang sudah saya sajikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti kelanjutan cerita saya jika saya membuat video lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.